Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kita lanjut lagi bahas Boruto to Blue Vortex. Kali ini saya akan bahas 3 manusia Shinju selain Jura, yaitu Ryu, Hidari, dan Mamushi. Mungkin pembahasannya akan sedikit panjang, tapi saya akan berusaha untuk meringkasnya secara padat agar tidak terlalu bertele-tele. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu, manusia pohon dewa adalah ras Clawgrim yang berevolusi. Prajurit ini dibentuk dari daging ekor 10. Mereka dipimpin oleh Jura, yaitu inkarnasi langsung dari ekor 10, yang merupakan manusia pohon dewa terkuat. Mereka yang lahir dari Clawgrim ini juga mewarisi penampilan dan tanda cakra yang mereka serap dari manusia yang jadi korbannya. Misalkan saja, Ryu dibentuk dari fisik Shinki dan kepribadiannya juga. Begitu juga dengan seterusnya. Inti dari keberadaan mereka adalah Thorn Soul Bulb, yang intinya meskipun mereka hancur secara fisik, selama Thorn Soul Bulb-nya masih ada, mereka dapat dibangkitkan, asalkan dilakukan sebelum Thorn Soul Bulb-nya membusuk. Jika membusuk bagaimana? Ya, teori saya adalah kemungkinan manusia pohon dewanya akan mati. Begitu juga dengan korbannya, karena Thorn Soul Bulb ini dibutuhkan untuk memulihkan individu yang dimangsa oleh pohon dewa. Jadi tidak ada untungnya menghancurkan Thorn Soul Bulb. Sebenarnya saya juga mau bahas semua pohon dewa yang muncul di seri Boruto ini, selain Jura seperti Ryu, Hidari, Mamushi, dan Matsuri. Tapi kalau saya bahas keempatnya sekaligus akan menghabiskan banyak waktu dan videonya akan sangat panjang. Jadi saya akan bahas 3 dulu ya. Tak usah lama-lama lagi, kita akan bahas. Pertama, Mamushi. Mamushi adalah manusia pohon dewa yang berevolusi dari ekor 10. Mamushi ini dibentuk dari memakan bug, salah satu outer kara, dan berubah menjadi pohon. Mamushi punya penampilan yang sangat mirip dengan bug, seperti orang tua dengan janggut yang sangat panjang. Seperti manusia pohon dewa lainnya, dia mengenakan pakaian yang dari tanda cakar dengan sepasang rinnegan dan kaki yang mirip dengan Clawgrim. Mamushi adalah pria yang sangat-sangat santai. Dia adalah pria yang pendiam dan umumnya hanya bicara jika ia membutuhkannya. Tapi Mamushi ini agak sadis karena dia akan menertawakan dan mengejek penderitaan seseorang, seperti Kode. Teori saya, Kode ini ditertawakan oleh Mamushi karena Mamushi menerima karakteristik dari bug. Sehingga karena bug itu benci dengan Kode, Mamushi pun juga membenci Kode. Sehingga ketika Kode terluka, Mamushi menjadi bahagia, sama seperti bug. Seperti manusia pohon Shinju lainnya, bug memiliki naluri khusus yang membuatnya memburu seseorang. Nah, nalurinya ini mengarahkannya untuk melahap Ada. Hal ini mungkin karena bug tidak punya hubungan siapapun sebelum jadi anggota kara, sehingga kecenderungannya langsung mengarah ke Ada. Karena kekuatan omnipotence dari Ada itu mewujudkan keinginannya untuk dicintai. Karena Ada bukan Otsutsuki, sehingga dia tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa itu. Meskipun tingkat kemampuannya masih belum diketahui secara langsung, Mamushi memiliki kekuatan yang jauh di atas penciptanya sendiri, yaitu Kode. Mamushi telah terbukti memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa kuat, cukup untuk mengejutkan Boruto dan mendorongnya ke tebing sampai hancur. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah lengan kirinya menjadi rahang raksasa, seperti tanaman karnivora. Teori saya ini adalah kemampuan unik dari pohon dewa, seperti yang dilakukan oleh Vision Being di ekor 10 pada perang shinobi keempat, di mana Vision Being ini menciptakan sejarah jarak dekat seperti tombak dan pedang. Mamushi menggunakannya menjadi rahang raksasa. Mamushi sepertinya memiliki deteksi sensor yang sangat kuat, karena dengan deteksi sensor itu dia mampu mendeteksi Ada yang memata-matainya dari Senringannya. Padahal pohon dewa yang lain tidak menyadarinya. Seperti rekan-rekannya, Mamushi dapat bergerak melalui claw mark untuk berpindah tempat dengan cepat. Kedua adalah Hidari. Hidari adalah pohon dewa yang berevolusi dan punya kesadaran sendiri. Seperti yang kalian duga, Hidari ini dibentuk dari Sasuke Uchiha. Hidari sangat mirip dengan Sasuke, tapi dia tidak punya alis dan rambut. Dia juga tinggi dan bertubuh tegap, dengan kaki cakar yang mirip 5 jari seperti manusia, tidak seperti Clawgrim. Dia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari claw mark, termasuk jubah hitamnya
Dia juga mengenakan celana panjang dan baju kelomaknya dibentuk seperti penampilan Sasuke. Selain punya Rinnegan, Hidari ini dia bisa menggunakan Chidori, jutsu khas yang diciptakan oleh Sasuke. Karena diciptakan dari cakra Sasuke, perasaannya terstimulasi oleh putrinya Sasuke, yaitu Sarada Uchiha. Sehingga Hidari memiliki hasrat untuk mengonsumsi cakra dari Sarada Uchiha. Hidari juga terbukti sebagai individu yang tidak peka dengan suasana lingkungannya. Hal ini terlihat ketika ia serius bertanya apakah Naruto ada di perpustakaan. Dan juga dia tidak menyadari perannya sebagai musuh Konoha. Sampai-sampai dia malah tanya ke Jura, ini shinobi kenapa nyerang dia? Padahal Hidari sendiri yang dianggap musuh oleh shinobi itu. Sebagai pohon dewa yang berakal, Hidari adalah makhluk yang sangat berbahaya. Karena dia dan sesama manusia pohon dewa lainnya punya kekuatan di atas kode. Dia juga mampu menekan Boruto, meskipun ia menggunakan kekuatan dari pelatihan Kashingoji. Padahal Boruto sendiri sudah lebih kuat dari Kawaki. Dan Boruto akhirnya mundur dari pertarungan. Karena diciptakan dari claw mark, ia mampu menghasilkan dan memanipulasinya sendiri. Mampu berpindah tempat sesuai keinginannya. Karena Sasuke adalah template genetiknya, dia juga bisa menggunakan Chidori. Karena Sasuke ada template genetik untuknya, Hidari dapat menggunakan bola api besar khas klan Uchiha. Sebagai pohon dewa, dia juga bisa menggunakan elemen tanah dan air untuk menghasilkan elemen kayu yang bisa menjerat dan menusuk korbannya sampai mati. Nah, di sini menariknya, saya berteori kalau dalam kekuatan penuh, Hidari ini dia itu bisa menggunakan Susanoo karena sudah membagikan Rinnegan dan juga punya cakra Sasuke yang sudah pernah pakai Susanoo. Atau kalau Hidari belum bisa pakai Susanoo karena belum pernah membagikan atau punya Mangekyou Sharingan, sehingga dia hanya bisa pakai Susanoo jika mencuri Mangekyou Sharingan dari Uchiha lain. Dan satu-satunya sumber hanya dari Uchiha Sarada, selaku satu-satunya Uchiha yang tersisa. Berikutnya, Hidari memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dia mampu bergerak cukup cepat sehingga Boruto dan Kode hampir tidak bisa bereaksi. Begitu pula dia bisa menghindari batang besi Sukuna Hikona dari jarak dekat, sesuatu yang bahkan Sasuke sendiri tidak bisa. Dan hanya Boruto, Daimon, Naruto mode Baryon, dan Kawaki sendiri yang tercatat bisa melakukannya. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah lengannya menjadi sebuah pedang. Dia dapat dengan cepat menyembuhkan luka ringan, dan luka lebih parah harus ditampal dari akar pohon dewa. Ketiga adalah Ryu. Ryu adalah manusia buatan yang terbuat dari pohon Shinju dalam cerita Boruto 2 Blue Vortex. Seperti yang kalian duga, Ryu ini dibentuk dari cakra Shinki, anak angkat dari Gaara. Ryu ini memiliki kemampuan yang sama seperti Shinki, yaitu memanipulasi pasir besi menggunakan elemen magnet. Jadi singkatnya, Shinki ini mengeluarkan medan magnet dari tubuhnya dan bikin pasir besi ini melayang di udara. Tapi berbeda dengan Shinki, Ryu ini dia mengeluarkan pasir besinya dari claw mark miliknya. Entah gimana mekanismenya, yang pasti ya tahu-tahu muncul saja. Teori saya, Ryu ini dia tuh mengambil pasir besi dari tempat lain yang sudah ditandai oleh claw mark, sehingga jadi persediaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Atau justru Ryu ini menciptakan pasir besinya dari claw mark. Sungguh di luar ekspektasi, tapi saya sendiri cenderung pada kemungkinan pertama, karena kemampuan menciptakan sesuatu itu adalah hal yang sangat langka di dunia Naruto, dan hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Contohnya adalah Rikodo Sennin. Seperti Shinki, Ryu memiliki sifat yang sangat monoton dan cuek dengan keadaan. Tanpa basa-basi, Ryu hanya berusaha mencapai tujuannya sendiri. Setelah diarahkan oleh Jura, Ryu memutuskan untuk melahap kaki kelima alias Gaara. Kemudian sejak kelahirannya, Ryu langsung merasakan sesuatu yang sedang tidak beres, sehingga Ryu langsung menggunakan pasir besinya ke arah kubus hitam di bawahnya. Dan ternyata Kode yang memata-matai tindakan mereka dari tadi. Setelah Kode merasa manusia Shinju ini terlalu kuat, Ryu merasa jengkel dengan kelakuan Kode yang pengecut dan langsung kabur dari sana. Sehingga Ryu meminta izin dari Jura untuk membunuh Kode. Tapi Jura bilang, tunggu dulu, biarkan Kode selesaikan misinya.
untuk membunuh Boruto dan Kashin Koji. Habis itu, ya, kamu habisi saja. Teori dari saya berbeda dengan Shinki. Shiryu ini kemungkinan akan menggunakan serangan kejutan, yaitu dengan menggunakan pasir besinya memasuki Clawmark dan kemudian langsung menyerang targetnya dari arah yang tidak disangka karena bisa berteleportasi. Dan itu saja pembahasan mengenai para manusia pohon Shinju yang muncul di Boruto 2 Blue Vortex dan teori yang saya tambahkan sendiri. Kedepannya saya akan bahas Boruto 2 Blue Vortex lagi, atau bahas karakter lainnya yang kalian inginkan. Bebas, kalian bisa minta di kolom komentar. Aduh, saya sudah capek. Jadi jangan lupa tonton terus konten saya yang terbaru dan bebas kirimkan ke siapapun. Jadi jangan lupa pantau terus konten saya yang terbaru. Alhamdulillah, saya bisa jadi loading AdSense. Jadi bye-bye dulu ya, dan makasih.